Aku meringkis kesakitan. Ternyata tidak hanya punggungku saja yang sakit. Kaki dan lengan pun terasa sakit. Ditambah kepala yang pusing sekali. "Kenapa kamu teriak, Dar?" tanya ibu. "Badan sakit semua, Bu. Lagian ibu pakai digoyang-goyangin segala," protesku. "Mungkin baru kerasa efek kecelakaan kemarin. Ya sudah, tiduran aja dulu di sofa," perintah ibu. Ibu juga jahat sama anak sendiri. Sudah tahu habis kecelakaan, tempat tidur aja diserobot. Keluhku seraya berjalan ke sofa. "Cewek siapa? Cewek yang semalam ibu suruh nemanin aku tidur," ucapku. "Oh itu, padahal cuma bercanda loh," kata ibu. "Dia mana ngerti bercanda sih, Bu?" ucapku masih kesal, lalu membaringkan badan di sofa. "Ya udah, ibu panggil suster ya, biar kamu diperiksa," ucap ibu. "Iya, Bu," ucapku. Ibu keluar kamar memanggil perawat, padahal tinggal menekan tombol merah di dekat belangker kalit. Mungkin ia lupa sekali-kali mengerjai ibu yang sudah bikin aku susah tidur semalam. Tak lama, seorang perawat pun datang. Ia langsung memeriksa kondisiku dan bertanya keluhanku. Kemudian, mulai mengoleskan salep untuk luka memar di tangan dan kakiku, serta memberiku obat pereda sakit. "Apa Mas mau tambah tempat tidur?" tanyanya. "Nggak usah, Sus. Biar saya tidur di sofa saja," ucapku. Aku takut tagihan rumah sakitnya membengkak. Nasib mobilku masih belum diketahui. Aku baru ingat dengan Pak Deden. Mungkin ia tahu bagaimana nasib mobilku. Kuraih ponsel di atas meja, lalu mencari nomor kontaknya. "Assalamualaikum," sapaku ketika telepon diangkat. "Waalaikumsalam," balas suara di balik telepon. "Saya Kaidar, Pak, yang kemarin kecelakaan di dekat rumah Bapak," kataku. "Oh, Mas Kaidar, gimana anaknya? Baik-baik saja kah?" tanyanya. "Alhamdulillah, Pak, anak saya sudah sadar semalam," jawabku. "Alhamdulillah." "Pak, saya mau tanya, apa mobil saya masih ada di sana? Atau sudah ada yang derek?" kataku. "Mobilnya sudah dibawa ke kantor polisi, Mas," ucap Pak Deden. "Oh, makasih ya, Pak. Makasih juga kemarin sudah bantu saya. Insya Allah, kalau udah sembuh, saya mau silaturahmi ke rumah Bapak," ucapku. "Iya, Mas. Semoga Mas sama anaknya cepat sembuh ya. Nanti kalau mau kesini kabari saya dulu," ucap Pak Deden. "Iya, Pak. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Telepon pun ditutup. "Kamu nelpon siapa, Dar?" tanya ibu. "Bapak yang bawa aku ke rumah sakit, Bu," ucapku. "Oh, ibu mau pulang dulu ya, ambil baju. Semalam lupa nggak bawa apa-apa. Kamu mau sekalian diambilkan baju nggak, Dar? Sekalian buat kali juga," ucap ibu. "Oh ya, kunci rumah di mana ya? Aku kelabakan mencari kunci." "Kamu nggak simpan di mobil kan?" ucap ibu. Aku lupa, Bu," ucapku sambil merogoh satu persatu kantung celana. Ini ada, Bu, ada." Aku menyerahkan kunci rumah ke ibu. Alhamdulillah, ternyata kuncinya tidak kusimpan di dashboard mobil. "Ya udah, ibu pulang dulu ya. Jagain Khalid," ucap ibu. "Iya, Bu, pasti aku jagain," jawabku. Ibu pun pergi. Tak lama, perawat masuk ke kamar untuk mengecek kondisi Khalid, sekalian memberi sarapan dan obat. Beberapa kali kuperhatikan, perawat itu bercanda dengan Khalid sambil menyuapinya. Setelah perawat selesai dengan tugasnya, aku pun duduk di dekat Khalid. "Sayang, apa ada yang sakit?" tanyaku sambil memegang tangan kecilnya. Ini. Khalid menunjuk kepalanya yang diperban. "Kalau nanti sakit banget, bilang ke Abah ya," perintahku. Khalid pun mengangguk pelan. "Sayang, ibu-ibu semalam masih ada di sini?" tanyaku penasaran.
Khalid menggelengkan kepala. Alhamdulillah, ia sudah pergi. Berarti malam ini aku bisa tidur dengan tenang. Abah, Abah, panggil Khalid. Iya, kenapa? Tanyaku. Ada yang datang, Bah, ucap Khalid. Seketika itu, jantungku berdebar kencang. Apa wanita yang semalam datang lagi? Ibu-ibu semalam? Tanyaku. Bukan, tapi teman Khalid, Bah, ucap Khalid. Ah, siapa? Kataku. Khalid menunjuk pintu. Tidak ada siapa-siapa di sana. Aku hanya bisa menghela nafas. Siapa lagi yang ada di sana? Bilang ke temannya, Khalid lagi sakit, nggak boleh main. Kataku kepada Khalid. Iya, Abah, iya, jawab Khalid. Kuelus-elus rambutnya. Sayang, kalau ada wanita atau monster jelek, suruh pergi saja ya, ucapku. Aku khawatir sikapnya yang terlalu menerima kehadiran makhluk tak kasat mata ini bisa menjadi bumerang, mengingat Rahmi masih mengincarnya. Iya, Bah, iya, ucap Khalid. Perlahan matanya terpejam. Sentuhan lembutku itu berhasil menidurkannya kembali. Kini rasa kantuk mulai menyerangku. Ku duduk di sofa, lalu membaringkan tubuh, memejamkan mata dan tertidur. Dalam tidur, aku bermimpi. Sebuah mimpi yang sangat aneh. Aku sedang berdiri di kamar perawatan yang kosong. Ingin melangkahkan kaki, tapi tidak bisa. Pintu pun terbuka. Kemudian, ada cahaya lampu yang menyilaukan menyorot mata. Seketika itu, aku pun terbangun dalam keadaan setengah sadar. Aku menoleh ke tempat Khalid tidur. Kosong, hanya ada selang infus yang menjuntai. Kemana anakku pergi? Apa mungkin dibawa perawat? Aku pun panik. Aku bangkit dan berlari ke dekat belangkar, menekan tombol merah berulang kali, lalu menunggu kedatangan perawat di luar ruangan. Dari kejauhan, seorang perawat sedang berlari mendekat ke arahku. Apa ada yang bisa saya bantu? Tanyanya dengan nafas tersengal. Apa anak saya sedang dibawa untuk pemeriksaan? Kataku. Kayaknya hari ini gak ada jadwal pemeriksaan, Mas, balasnya. Terus anak saya pergi kemana? Aku makin bingung. Perawat itu pun kaget ketika melihat ke dalam ruangan. Kali tidak ada di sana. Apa rumah sakit ini ada CCTV? Kataku. Gak ada, Mas, jawabnya. Aku semakin bertambah panik. Kemana perginya Khalid? Apa ada orang yang diam-diam masuk dan membawanya pergi? Atau ini sebuah ulah Rahmi? Rasanya aneh, apalagi ini masih siang. Khalid, 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 teriakku sambil berjalan di selasar rumah sakit. Beberapa perawat pun berdatangan, bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Mereka pun berpencar mencari keberadaan Khalid. Aku terus menyusuri setiap sudut rumah sakit, ditemani seorang perawat, bertanya ke beberapa pekerja di rumah sakit. Hasilnya pun nihil. Mereka tidak melihat seorang anak kecil berjalan sendirian. Lalu kemana Khalid? Sudah nyaris 1 jam aku berkeliling rumah sakit, menanyakan hampir ke seluruh pegawai di sana. Namun jawabannya masih sama. Tidak ada yang melihat Khalid. Lantas, bagaimana mungkin anak kecil yang kemarin masih tergolek lemas bisa pergi jauh? Di tengah kepanikan yang melanda, ibu datang ke rumah sakit. Ngapain kamu di sini, Dar? Tanyanya saat melihatku berdiri di dekat pintu depan rumah sakit. Aku tak menjawab pertanyaannya. Khalid nggak kenapa-napa kan? Tanya ibu lagi. Dari raut wajahku, sepertinya ibu sudah tahu kalau ada yang tak beres. Dar, jawab. Ibunya dengan suara meninggi. Aku duduk di kursi, seraya menghela nafas. Khalid hilang, Bu, balasku. Apa? Hilang? Hilang gimana maksud kamu, Dar? Tanya ibu. Khalid gak ada di kamar, Bu, jawabku. Gimana sih kamu? Ibu masih gak ngerti. Bukannya kamu ada di kamar juga. Kok bisa tidak tahu Khalid pergi sih? Bentak ibu. Haidar tidur, Bu. Pas bangun, Khalid udah tidak ada. Kemana ya? Ucap ibu. Haidar juga gak tahu, Bu. Dari tadi nyari keliling rumah sakit, gak ada yang lihat. Masa dari sekian banyak orang di sini
Gak ada yang lihat sih. Karena anak kecil gak mungkin pergi jauh, kata ibu. Apa mungkin dia dibawa Rahmi? Ucapku. Ush, jangan ngomong sembarangan, Dar. Berdoa saja, ini bukan ulah dia, ucap ibu. Aku baru ingat sebelum tidur, Khalid sempat bilang kalau ada temannya yang datang, ucapku. Siapa? Tanya ibu. Kaidar juga tak tahu, Bu. Terlihat seorang perawat berlari ke arahku. Mas, ketemu Mas, ucapnya dengan nafas tersengal. Alhamdulillah, balasku bangkis. Ada di mana, Sus? Imbuku. Ada di... mending Mas lihat sendiri aja ya. Perawat itu berjalan ke suatu tempat, sementara aku dan ibu mengikutinya dari belakang. Saya bingung, kok anaknya bisa ada di sini ya? Ucap perawat itu seraya berjalan cepat. Emangnya anak saya ada di mana, Sus? Tanyanya. Di bangsal kosong, Mas, ucap suster. Ah, bangsal kosong? Aku pun kaget. Iya, kamar yang sudah tidak dipakai lagi, Mas, ucap suster. Perasaan aku tidak tidur terlalu lama. Bagaimana Khalid berjalan sejauh ini dan masuk ke bangsal kosong? Gumamku. Kami pun melewati lorong panjang. Di ujung lorong itu terlihat beberapa pegawai rumah sakit yang sedang berkumpul. Masih belum datang, tanya perawat itu pada temannya yang berdiri di depan pintu bangsal. Cucu saya nggak kenapa-napa kan? Tanya ibu. Iya, Bu, ada di dalam, Bu, sahut salah satu pegawai rumah sakit. Aku pun mengintip dari jendela yang sudah berdebu parah. Kulihat Khalid terbaring di atas brankar. Perban di tubuhnya pun menghilang. Apakah ia sedang tidur? Khalid, Khalid, panggilku berteriak. Berharap ia mendengar dan bangun. Namun tubuhnya sama sekali tak bergerak. Tinggal dibuka aja. Apa susahnya sih? Ibu terdengar emosi. Pintunya digembok, Bu. Terlihat ada rantai yang melingkar. Di ujungnya ada sebuah gembok besar. Dobrak aja, Dar, dobrak, perintah ibu. Jangan, Mas, jangan. Tunggu Pak Adi, dia yang punya kunci gemboknya, ucap suster. Kalau cucu saya telah ditolongin gimana? Saut ibu. Dobrak aja, Dar, dobrak. Pintu bisa diganti, tapi nyawa enggak, bentak ibu. Ku ambil jarak agak jauh, lalu mulai mendobrak pintu itu. Para pegawai rumah sakit pun tak sanggup melarangku lagi. Benar kata ibu, ini masalah nyawa. Kalau sampai terjadi sesuatu kepada Khalid, aku akan menyesal seumur hidup. Brek, brek. Dobrakan demi dobrakan aku lakukan, hingga menimbulkan suara gaduh yang memancing banyak orang berkumpul. Ada apa ini? Teriak seorang berpakaian putih seraya mendekat. Sepertinya ia seorang dokter. Ada anak yang kekunci di dalam, Dok, balas perawat. Ah, bagaimana bisa? Bukannya bangsal itu udah lama gak dipakai, ucap dokter. Saya juga gak tahu, Dok, balasnya. Mas, lebih baik tunggu pegawai yang pegang kunci saja ya, ucap dokter itu kepadaku. Enggak, anak saya di dalam, Dok, teriakku seraya menendang pintu. Namun pintu itu tak juga terbuka. Rasa sakit kembali kurasakan di kaki. Aku lupa kondisiku masih belum prima pasca kecelakaan. Ku coba mendobrak menggunakan bahu, tapi masih belum juga berhasil. Sudah, Dar, sudah. Ibu memintaku berhenti. Mungkin ia tak tega melihatku yang sudah kepayahan. Aku berdiri di dekat pintu. Kembali mengintip ke jendela. Khalid masih ada di sana. Bahkan setelah berkali-kali dobrakan yang terdengar kencang, ia sama sekali tak bergerak. Khalid, Khalid, teriakku. Kaki ini terasa semakin sakit. Sepertinya efek adrenalinnya sudah berkurang. Spontan, aku mendudukkan diri di lantai. Kamu gak kenapa-napa kan, Dar? Tanya ibu. Ini kaki sakit banget, Bu, balasku. Dokter pun mendekatiku, memeriksa kondisi kakiku. Ia menekan pelan beberapa bagian di kaki. Di sini ya yang sakit? Tanyanya sembari menekan lututku. Ya, iya, Dok, balasku sambil meringis kesakitan. Sus, tolong ambilkan kursi roda ya, perintah dokter itu.
Kakinya masih memar, Mas. Seharusnya jangan dipakai berlebihan dulu, takut semakin parah, ucap dokter itu. Mau bagaimana lagi, Dok? Anak saya ada di dalam, ucapku. Saya sudah bilang sabar, tunggu yang pegang kunci, ucap dokter. Tapi mana, Dok? Sampai sekarang belum datang juga kan, ucapku. Tak lama, seorang pria parubaya berlari ke arah kami. Nah, itu Pak Adi datang, ucap dokter itu. Ayo Pak, cepetan buka pintunya, teriak ibu saat Pak Adi mengeluarkan kunci dari kantungnya. Kenapa bisa ada di dalam sih? Sebuah pertanyaan yang sama dilontarkan oleh Pak Adi. Gembok pun terbuka, rantai pun sudah ditarik. Pak Adi membuka pintu lebar-lebar. Debu pun berterbangan keluar. Ku coba bangkit, tapi dokter melarangnya. Dengan gegas, ibu masuk ke dalam dan membawa Khalid keluar. Dokter memeriksa Khalid yang masih tak sadarkan diri di pangkuan ibu. Badannya dingin banget, Dok, ucap ibu panik. Ini nadinya lemah, Bu, timpal dokter, membuatku ikutan panik. Kemudian bergerak mendekati anakku. Khalid, bangun sayang, bangun, panggilku, kuusap keningnya. Tak terasa, air mata pun mengalir. Dokter mengangkat tubuh Khalid, kemudian membawanya pergi. Diikuti ibu, sementara aku masih duduk di lantai, mencoba untuk berdiri, tapi tidak bisa. Kaki ini terasa sangat sakit. Dan tak lama, seorang perawat menghampiri, sembari membawa kursi roda. Aku dibantunya naik ke kursi roda, kemudian dibawa ke arah lain, bukan jalan yang dokter dan ibu lewati. Sus, saya mau dibawa kemana, Sus? Tanyaku. Ke ruang pemeriksaan, Mas, balas perawat itu seraya mendorong kursi roda. Jangan dulu, Sus. Saya pengen tahu kondisi anak saya gimana, tolakku. Ini sudah perintah dokter, Mas. Kakinya harus segera diperiksa dulu, takut cedera serius, jelas perawat itu. Saya nggak peduli, Sus. Sekarang, tolong antar ke tempat anak saya. Aku sedikit emosi. Perawat itu menghentikan laju kursi rodaku, kemudian berbalik arah, menuju tempat Khalid di bawah. Ternyata, ia dibawa ke ruang perawatan intensif. Di depan ruangan itu, terlihat ada ibu yang sedang duduk. Bu, panggilku. Ia pun menoleh. Kamu ngapain kesini? Ucap ibu itu. Haidar mau lihat Khalid, Bu, balasku. Bukannya dokter sudah bilang suruh diperiksa kakinya, Sus? Tanya ibu pada perawat yang membawaku. Iya, tapi masnya menolak, Bu, ucap suster. Kamu ini gimana sih, Dar? Ucap ibu. Bu, aku mau lihat Khalid, Bu, balasku mengibah. Khalid ada di dalam, percuma kamu gak bakal bisa lihat. Mending ikut sama susternya, terus nanti balik lagi ke sini, perintahnya. Kutatap pintu ruang intensif yang tertutup rapat. Di dalam pasti Khalid sedang berjuang. Ya sudah, Sus, bawa saya ke tempat pemeriksaan, ucapku pelan. Masih berat hati meninggalkan Khalid berjuang sendirian. Iya, Mas, baik, Mas. Perawat itu memutar kembali kursi rodaku dan membawaku ke sebuah ruangan yang tak begitu jauh. Di sana, sudah ada seorang dokter menunggu. Dalam keadaan masih duduk di kursi roda, ia memeriksa kakiku perlahan, menanyakan bagian-bagian yang terasa sakit. Aku hanya menjawab seadanya, sementara pikiran ini masih terfokus kepada Khalid. Apa waktu kecelakaan terjadi beruntun kencang, Mas? Tanya dokter itu. Saya pingsan, Dok, jawabku. Apa yang dirasakan waktu sadar? Tanya dokter lagi. Hanya pegal-pegal sama sakit sedikit, tapi bisa jalan normal, Dok, jawabku lagi. Apa tadi lututnya kebentur sesuatu? Tanya dokter. Tidak, Dok. Ya udah, Sus, tolong bawa ke ruangan radiologi untuk di ronsen, ucap dokter. Baik, Dok, jawab perawat itu. Perawat itu menarik kursi rodaku keluar ruangan dan membawaku ke ruang radiologi. Setelah kakiku di ronsen,
aku masih diminta menunggu sebentar untuk pembacaan hasil. Ini hanya cedera ringan, Mas, ucap dokter seraya melihat hasil ronsenku. Sebaiknya kakinya diistirahatkan dulu. Jangan dipakai jalan dulu, Mas, sampai rasa sakitnya sudah sangat berkurang, sambungnya. Nanti kalau pulang ke rumah, langsung kompres air dingin setiap 2 jam sekali buat mengurangi pembengkakan. Saya resepkan obat salep untuk menghilangkan memarnya, sambungnya lagi. Tapi saya masih belum mau pulang, Dok, balasku. Emang kenapa, Mas? Tanya dokter. Dokter tampak bingung. Anak saya ada di ruang intensif, Dok, jawabku. Dokter beranjak dari kursinya. Ia memerintahkan perawat membawaku ke ruang lain, sehingga ia bisa melakukan tindakan untuk mengurangi rasa sakit di lutut. Setelah melakukan tindakan, perawat membawaku ke ruang intensif. Ibu masih ada di sana, menunggu dengan wajah cemas. Gimana kakinya, Dar? Tanyanya saat ku mendekat. Cedera ringan, Bu, tapi tadi udah dilakukan tindakan sama dokternya. Cuman masih belum boleh dipakai jalan, Bu, jelasku. Khalid gimana, Bu? Sambungku. Masih di dalam, Dar, ucap ibu. Sus, biar saya sama ibu saja, Sus, ucapku kepada perawat yang dari tadi menemaninya. Iya, Mas. Ia pun pergi. Makanya, Dar, lain kali kalau sakit jangan dipaksa begitu, ucap ibu menceramahiku. Ibu kan yang meminta Haidar dobrak pintunya, balasku. Pintu ruang intensif terbuka. Seorang dokter berjalan keluar. Gimana cucu saya, Dok? Tanya ibu seraya berdiri. Alhamdulillah, cucunya udah sadar, Bu. Tadi suhu tubuhnya sempat turun drastis. Sekarang sudah normal, ucap dokter. Apa anak saya sudah sadar, Dok? Tanyaku. Dokter mengembangkan senyum. Tak lama, terlihat Khalid berjalan keluar. Sayang, panggilku. Namun ada perasaan sedih karena tidak bisa menghampirinya langsung. Ia berjalan ke arahku. Abah, ucapnya seraya memelukku. Kamu gak apa-apa kan? Tanyaku sambil menatap wajahnya. Enggak, Bah, aku gak apa-apa, balasnya tersenyum. Tidak ada yang sakit kan? Enggak, Bah, gak ada. Aneh sekaligus takjub. Padahal sebelumnya aku melihat tubuhnya terkulai lemas dan dingin. Kini ia terlihat biasa saja, seperti tak terjadi apa-apa. Abah, ayo pulang, Bah, ajaknya. Iya, sayang, sebentar lagi ya, balasku. Sebelum pulang, ada yang mau saya bicarakan sama Mas, ucap dokter. Iya, Dok, apa? Balasku. Kulirik ibu. Ia sejak tadi diam saja, sambil menatap heran ke arah Khalid. Mungkin apa yang ada dalam pikiran kami sama. Bagaimana Khalid bisa sembuh secepat ini? Luka-lukanya pun nyaris tak terlihat. Khalid, sini sama nenek, ucap ibu. Kaki kecil itu berjalan ke arah ibu dan duduk di sampingnya. Bicaranya di dalam aja, Mas, pinta dokter seraya berjalan masuk ke dalam ruang intensif. Aku pun menggerakkan kursi roda ke sana. Saya langsung ke intinya aja, Mas. Mohon maaf kalau pertanyaan ini sedikit privasi. Apa sebelumnya ada yang aneh sama anaknya? Tanya dokter itu. Aneh gimana, Dok? Aku balik bertanya, bingung dengan pertanyaannya. Begini, Mas. Waktu saya periksa di depan bangsal itu, denyut nadinya lemah. Bahkan sulit dideteksi. Nafasnya sangat lemah, ditambah badannya yang dingin, ucap dokter itu. Kalau boleh jujur, waktu saya bawa ke ruang intensif, saya pikir anaknya sudah meninggal dunia. Tapi setelah dilakukan pengecekan, denyut jantungnya masih ada. Saya sudah melakukan berbagai tindakan untuk menaikkan suhu tubuh dan denyut jantungnya. Sayangnya nggak berhasil. Dokter menghentikan ceritanya. Sampai apa, Dok? Tanyaku penasaran. Sampai tiba-tiba dia menarik nafas panjang dan membuka matanya. Habis itu semuanya kembali normal, Mas. Jujur,
Selama saya kerja jadi dokter, ini baru pertama kali kejadian, cerita dokter. Sebenarnya, bukan cuma dokter saja yang bingung. Saya juga nggak tahu harus ngomong apa, Dok. Kok bisa anak saya sembuh secepat itu? Luka-luka pasca kecelakaannya juga cepet banget sembuh. Apa mungkin ini mukjizat dari Allah? Balasku. Oh ya, lukanya juga kayak menghilang gitu. Padahal jelas sekali, kemarin saya berban. Mungkin benar kata Mas, ini semua mukjizat dari Allah. Balas dokter. Apa dia boleh pulang sekarang, Dok? Tanyaku. Kalau dilihat dari kondisinya yang sehat banget, boleh Mas, ucap dokter. Makasih ya, Dok, kataku. Sama-sama, balas dokter. Aku dan dokter pun keluar ruangan. Udah, Dar? Tanya ibu. Udah, Bu. Ayo sayang, kita pulang, ajakku pada Khalid. Emangnya sudah boleh pulang, Dok? Tanya ibu. Boleh, Bu. Alhamdulillah, ucap dokter. Di rumah, tolong jaga anaknya baik-baik ya. Buat Mas, jangan terlalu banyak kegiatan berat dulu. Kasihan sama lututnya, pesan dokter itu. Iya, Dok. Iya, balasku. Setelah mengobrol sebentar, kami pun pergi ke kamar perawatan, mengambil barang-barang yang tertinggal di sana. Padahal, ibu sudah bawa baju banyak, tapi malah boleh pulang, gerutu ibu. Bukannya malah bagus ya, Bu? Bisa pulang lebih cepat, jadi biaya rumah sakitnya nggak membengkak, balasku. Iya sih, cuma ibu bingung, kok Alit bisa sembuh secepat itu? Kamu tahu sendiri kan tadi pagi, kepala sama kakinya masih diperban, ucap ibu. Jangankan ibu, aku sama dokter saja tadi bingung, Bu, ucapku. Setelah memastikan tidak ada barang yang tertinggal, kami pun berjalan ke bagian administrasi. Ini, Bu, ucapku seraya menyerahkan dompetku. Pinnya masih sama, Bu, imbuhku. Ibu pergi mengurus administrasi, sementara aku terus mengawasi Khalid yang tidak bisa diam. Tak lama, ibu sudah kembali. Berapa, Bu? Tanyaku. Harusnya tadi pakai asuransi saja, Dar, balas ibu seraya menyerahkan tagihan rumah sakit. Ku tatap tagihan itu, spontan menghela nafas saat melihat angkanya. Nggak apa-apa, Bu, biar cepat pulang. Aku juga malas, Bu, urus syarat-syaratnya, ucapku. Sayang aja uangnya, belum lagi benerin mobil yang rusak, ucap ibu. Kalau yang itu nanti aku urus pakai asuransi saja, Bu, ucapku. Ya udah kalau begitu, balas ibu. Khalid, Khalid, panggilku. Ia pun berlari ke arahku. Iya, Abah, balasnya. Ayo pulang, kataku. Naik apa, Dar? Tanya ibu. Taksi aja, Bu. Ibu meminta satpam mencarikan taksi. Sekitar 5 menit kemudian, taksi pun datang. Bergegas, kami pun naik. Ke perumahan Gading, Pak, ucap ibu. Letak rumahku tak begitu jauh dari rumah sakit. Hanya dalam hitungan 15 menit, kami pun tiba di depan rumah. Ibu dan Khalid turun terlebih dahulu, membuka pintu. Sementara aku masih duduk di kursi belakang. Pak, boleh minta bantuan? Ucapku pada supir taksi. Walaupun sudah diberi obat pereda sakit, aku masih belum berani berjalan sendiri. Pak sopir membantuku berdiri dan memapah sampai ke depan pintu. Selanjutnya, ibu yang gantian memapahku sampai ke kamar. Kalau kamu perlu apa-apa, teriak saja, Dar, ucap ibu. Kemudian berjalan keluar kamar. Ku rebahkan badan dan menyalakan pendingin ruangan. Kemudian menarik selimut untuk tidur. Aku terbangun karena mendengar suara berisik di kamar. Ku buka mata, terlihat lampu duduk di meja kerja bergerak dengan sendirinya dan dalam keadaan menyala. Siapa yang menyalakan lampu? Batinku. Ingin beranjak dari tempat tidur, tapi tidak bisa. Terpaksa aku panggil ibu. Bu, Bu, teriakku untuk kesekian kalinya. Namun ibu belum juga datang ke kamar. Ku ambil posisi duduk, menggeser kaki perlahan. Saat menurunkan kaki ke lantai, pintu terbuka.
Kan udah dibilang sama dokter, jangan dipakai jalan dulu, omel ibu sambil berdiri di dekat pintu. Habisnya dari tadi dipanggil gak datang, balasku. Ibu lagi masak di dapur, kamu malah teriak-teriak. Ada apa sih? Tanya ibu. Itu bu, itu. Aku menunjuk lampu duduk di meja kerja. Lampu maksud kamu? Ucap ibu. Iya, ibu tahu sendiri kan, aku tidak bisa tidur kalau terang, balasku. Lagian, kenapa dinyalain? Tanya ibu. Ibu berjalan ke arah meja kerja dan mematikan lampunya. Ya, mana aku tahu. Pas baru tidur, itu lampu berisik banget, gerak-gerak sendiri, Bu. Kataku. Apa? Gerak sendiri? Wah, jangan-jangan di kamar kamu ada hantunya, Dar. Ucap ibu. Mulai deh, Bu. Sudah tahu anaknya lagi susah jalan, pakai ditakut-takutin pula. Ucapku marah. Ibu malah tertawa. Ya sudah, kamu mau tidur lagi? Ucap ibu. Enggak, Bu. Kan tadi katanya ibu lagi masak. Aku jadi lapar nih, balasku manja. Tunggu sebentar, nanti dibawain, ucap ibu. Ibu pergi keluar kamar. Sementara, aku kembali berbaring di atas tempat tidur, menutup mata. Bunyi itu kembali terdengar. Spontan, aku membuka mata, melihat lampu duduk yang kembali bergerak, dengan lampu yang kembali menyala. Astagfirullah, ucapku. Jangan-jangan yang dibilang ibu benar, kalau di kamarku ada hantunya. Sejak kapan? Padahal selama ini tidak pernah ada gangguan, gumamku. Bu, teriakku. Ada apa lagi, Dar? Tanya ibu seraya membuka pintu. Itu, Bu, itu, ucapku. Aku kembali menunjuk lampu itu. Nyala sendiri lagi, tanya ibu. Iya, Bu. Benar, berarti di kamar kamu ada hantunya, Dar, ucap ibu. Jangan begitu, Bu, protesku. Ibu ke dapur dulu ya, ucap ibu. Arit di mana, Bu? Tanyaku. Dia lagi tidur, Dar, jawab ibu. Ibu menyalakan lampu kamar. Tak lama, ia kembali dengan membawa nampan berisi makanan. Makan dulu, Dar, suruh ibu. Ibu pun meletakkan nampan itu di atas nakas. Suapin, Bu, balasku manja. Kamu tuh bukan anak kecil, Dar. Malu dong sama Khalid, ucap ibu. Sudah, makan aja sendiri tuh, ucap ibu. Ibu pergi keluar kamar. Kupindahkan nampan ke atas tempat tidur, lalu mulai makan. Setelah itu, aku taruh nampan di atas nakas, kembali berbaring sambil melihat ponsel. Awalnya tidak ada yang aneh, sampai dari ekor mata terlihat nampan itu sedikit bergerak. Sontak, aku menoleh ke nakas, tapi tak ada yang bergerak. Kulanjutkan menatap ponsel. Prang! Aku terperanjat sambil menatap piring dan gelas yang pecah di lantai. Perasaan tadi tidak menaruhnya terlalu pinggir. Kenapa bisa jatuh? Suara langkah kaki terdengar dari luar. Ya Allah, Dar, kenapa bisa jatuh begitu sih? Omel ibu seraya masuk ke dalam kamar. Aku tidak tahu, Bu. Tiba-tiba saja jatuh, Bu, ucapku. Gimana ceritanya tiba-tiba jatuh, Dar? Tanya ibu. Tadi aku simpen di sini, Bu. Terus tiba-tiba nampaknya jatuh, jelasku. Dalam situasi seperti ini, aku sudah tidak bisa membantah. Iya, mungkin memang aku yang ceroboh. Jangan dipikirin terus, ucap ibu. Sepertinya ia tahu yang ada di pikiranku sekarang. Lama-lama juga terbiasa. Ibu udah sering banget ngalamin hal begini. Apalagi waktu kamu masih kecil dulu, ibunya. Iya, Bu, jawabku. Ya udah, ibu mau beres-beres dulu. Kamu istirahat saja, biar cepat sembuh. Ibu pun berjalan ke arah pintu. Ini lampunya mau dimatiin apa enggak? Ucap ibu. Biar nyala aja, Bu, jawabku. Aku masih sedikit trauma dengan dua kejadian aneh tadi. Saat lampu menyala pun, gangguan itu tetap terjadi.